Emangnya soal TWK kayak gini terus keluar nih di setiap tahunnya? Nah teman-teman pejuang CPNS, kalian gak boleh ya jawab asal-asalan karena soal kayak gini emang kelihatan gampang, tapi bawa pengaruh besar nih untuk skor SKD kalian. Nah untuk teman-teman, sebelum terkaget-kaget ngelihat soal aslinya, yuk kita coba bedah dan juga uraikan soal prediksi menurut Kemenpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Oke, baik lagi nih bareng aku Kanisa, dan hari ini kita tentunya akan mempelajari tes wawasan kebangsaan. Tapi materinya beda lagi nih. Hari ini aku akan bahas materi tentang bahasa negara, integritas, dan juga UUD 1945. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa sih yang akan aku bahas hari ini? Kita mulai aja yuk, let's go! Oke teman-teman, yuk kita masuk ke soal pertama ya. Nah, di sini berkaitan dengan makna kata nih. Kalimat di bawah ini yang memiliki makna konotasi kecuali A. Awasilah anak itu karena ia panjang tangan. B. Tanpa sebab jelas tiba-tiba Amir melempar buku ke arah belakang. C. Ucapan tetangga tersebut telah merobek hati Pak Tarja. D. Wahai pemuda, sing-singkan lengan bajumu untuk mengisi kemerdekaan. Dan E. Pak Anto menjadi tangan kanan polisi untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makna konotasi nih yang ada di soal? Jadi, makna kata itu ada dua nih, makna denotasi dan juga konotasi. Kalau makna denotasi itu merupakan makna sebenarnya dari sebuah kata. Kalau makna konotasi itu adalah makna kiasan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang memiliki makna konotasi kecuali, berarti apa yang ditanyakan adalah kalimat dengan makna denotasi. Nah, kita lihat dulu opsi A ya. Awasilah anak itu karena ia panjang tangan. Nah, kira-kira teman-teman ini makna sebenarnya atau kiasan aja sih? Nah, ini termasuk kiasan ya teman-teman di sini nih, panjang tangan. Mungkin teman-teman udah sering denger ya, makna panjang tangan tuh apa? Benar banget, suka mencuri nih. Jadi ini termasuk ke dalam konotasi teman-teman. Kemudian yang B, tanpa sebab jelas tiba-tiba Amir melempar buku ke arah belakang. Nah, kalau ini kira-kira konotasi atau denotasi? Nah, kalau ini denotasi teman-teman, melempar buku nih, melempar. Nah, ini kan benar ya, dia melempar gitu, melempar buku. Berarti ini denotasi nih. Kemudian yang C, ucapan tetangga tersebut telah merobek hati Pak Tarja. Nah, di sini nih, merobek hati. Kira-kira ini makna kiasan atau makna sebenarnya sih teman-teman? Apakah ada nih merobek hati gitu? Tidak ada kan ya teman-teman, berarti ini termasuk kiasan nih. Maksud dari merobek hati ini adalah menyakiti hati. Jadi ini termasuk ke dalam konotasi. Kemudian D, wahai pemuda, sing-singkan lengan bajumu untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini nih, sing-singkan lengan bajumu. Ini termasuk ke dalam konotasi juga nih, karena ini merupakan makna kiasan yang artinya bersiap-siap untuk mengisi kemerdekaan teman-teman. Kemudian opsi E nih yang terakhir. Pak Anto menjadi tangan kanan polisi untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan. Nah, di sini nih, tangan kanan. Nah, ini juga termasuk ke dalam makna kiasan, yang mana artinya adalah orang kepercayaan. Pak Anto menjadi orang kepercayaan polisi untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan. Berarti yang tidak termasuk ke dalam makna konotasi yang mana? Yang B, teman-teman. Tanpa sebab jelas, tiba-tiba Amir melempar buku ke arah belakang. Nah, di sini maknanya, makna sebenarnya nih, di mana Amir memang melempar buku ke arah belakang. Oke, kita masuk ke soal yang kedua ya. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna umum adalah A. Ia memetik gitarnya dengan sangat cepat dan lincah. B. Olahraga secara teratur sangat baik buat kesehatan jantung. C. Pak Karman memiliki hobi bersepeda. D. Peternakan ayam milik Pak Hairul berkembang sangat pesat. Dan E. Ia menjual seluruh perkebunan sawitnya setelah ayahnya meninggal. Nah, teman-teman. Nah, di sini dari opsi ini, mana sih kata yang memiliki makna umum, teman-teman?
Yaitu yang B, teman-teman. Di sini nih, kata mengandung makna umumnya ada di kata olahraga. Karena kalau makna khusus dari olahraga itu bisa aja berenang, bersepeda, berlari gitu, teman-teman, dan lain-lainnya. Nah, kalau di A, ia memetik gitarnya nih, memetikannya di sini ya. Tapi ini menjadi makna khusus karena ada gitar, teman-teman. Kalau dia ia memetik saja tanpa ada gitar, berarti termasuknya ke dalam makna umum. Kemudian yang C, Pak Karman memiliki hobi bersepeda. Nah, kalau misalkan ini penulisannya Pak Karman memiliki hobi, berarti kata hobinya adalah kata yang bermakna umum. Tapi karena ada bersepeda, menjadi bermakna khusus, teman-teman. Kemudian yang D, peternakan ayam milik Pak Hairul berkembang sangat pesat. Nah, di sini juga sama nih, kalau hanya peternakan, berarti dia umum. Tapi karena ada ayamnya, berarti maknanya khusus nih, teman-teman. Dan di opsi E juga sama nih. Di sini ada kata perkebunan sawit. Kalau misalkan hanya perkebunan, nah ini termasuknya ke bermakna umum. Tapi kalau karena di sini ada kata sawit, jadi perkebunan sawit menjadi maknanya khusus nih, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, ini berkaitan dengan integritas. Di sini ada kisah nih, teman-teman. Di mana suatu hari Pak Bambang, seorang pejabat teras suatu instansi sedang memacu mobilnya menuju Bandara Soekarno-Hatta mengejar pesawat pagi. Hari itu dia harus mengikuti rapat-rapat penting di Medan. Tiba-tiba ada sepeda motor yang memotong jalannya. Tabrakan tidak bisa dihindarkan. Pemuda yang naik sepeda motor terjatuh dan pingsan. Pak Bambang menelpon ke Medan bahwa ada masalah dan tidak dapat mengikuti rapat. Kemudian ia menolong korban dan membawa ke rumah sakit. Sepenggal kisah di atas merupakan pengamalan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, yakni A. Jujur, B. Berani, C. Peduli, D. Kerja keras, dan E. Tanggung jawab. Nah, kira-kira sikap Pak Bambang nih, sikap Pak Bambang ketika dia dihadapkan pada situasi ada pesepeda motor yang dia tabrak nih, dan juga ia berusaha untuk menolong dan membawa ke rumah sakit. Nah, kira-kira ini Pak Bambang memperlihatkan nilai apa sih, teman-teman, dari nilai integritas? Oke, teman-teman, sebelum kita jawab, kita pahami dulu nih makna daripada nilai integritas yang ada di opsi jawaban. Yang pertama ada jujur. Apa sih yang dimaksud dengan jujur dalam integritas? Dia itu adalah lurus hati, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Kemudian berani. Maksud dari berani ini adalah mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Kemudian peduli. Maksud dari peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Maksud daripada kerja keras itu adalah gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu atau tidak asal-asalan. Dan tanggung jawab itu maksudnya adalah siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan atau tidak buang badan. Nah, berarti teman-teman, dari opsi jawaban ini, kira-kira yang mana sih yang memperlihatkan sikapnya Pak Bambang ini? Benar, teman-teman, yaitu yang tanggung jawab. Karena dia memperlihatkan nih bahwa dia itu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, di mana ada motor yang tertabrak oleh mobilnya ya, teman-teman. Nah, di sini dia juga berusaha untuk tidak buang badan nih terhadap sikap yang dilakukan. Justru lebih kepada menolong korban dan membawa korban tersebut ke rumah sakit. Jadi, untuk kisah ini memperlihatkan nilai integritas yang berupa tanggung jawab. Stop. Sebelum aku mulai ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk kamu nih, yang tahun ini mengikuti CPNS 2023, jangan lupa ya gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat. Teman-teman pengen banget nih tahu gimana sih soal terbaru CPNS? Atau pengen tahu tips and trik mengerjakan soal CPNS dengan cepat dan juga tepat ya? Boleh banget nih ditanyain di grup tersebut, dan tentunya secara gratis, teman-teman. Jadi jangan lupa ya gabung ke grupnya. Aku tunggu! Oke, masuk nih ke soal nomor 4, teman-teman, mengenai UUD 1945. Manakah dari hal-hal berikut ini yang termasuk substansi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga? Ada A. Kemerdekaan adalah hak kodrat. B. Pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
C. Tujuan negara. Hal ketentuan diadakannya UUD negara, hal bentuk negara, dan filsafat negara. D. Penghapusan penjajahan oleh karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atau E. Cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, teman-teman, di sini ditanyakan adalah makna daripada pembukaan UUD alinea ketiga. Apa sih isinya? Pembukaan UUD alinea ketiga. Nah, di sini nih teman-teman. Aku ada penjelasannya nih. Ada mengenai pembukaan UUD alinea keberapa? Alinea ketiga. Berarti di sini ya, teman-teman. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di sini berarti mengenai apa? Pernyataan kemerdekaan nih teman-teman di alinea ketiga. Berarti untuk jawaban soal ini adalah yang mana teman-teman yang berkaitan dengan kemerdekaan? Yaitu yang A nih, kemerdekaan adalah hak kodrat. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman. Berkaitan dengan UUD 1945 lagi nih. Alberto Gonzales tinggal di Indonesia sudah lebih dari 5 tahun dan menikah dengan seorang wanita Indonesia dan dikaruniai 3 orang anak. Karena ia telah jatuh cinta dengan Indonesia sehingga ia ingin mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI. Landasan hukum yang digunakan Gonzales untuk mengganti kewarganegaraannya tertuang dalam UUD 1945 pasal A26 ayat 1, B 27 ayat 1, C 27 ayat 2, D 29 ayat 2, dan E 30 ayat 4. Dan E 30 ayat 4. Nah, kira-kira pasal mana sih yang digunakan oleh Gonzales untuk dapat mengganti kewarganegaraannya nih? Nah, di sini aku ada penjelasan nih dari masing-masing pasal yang ada dalam opsi jawaban. Yang pertama ada pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terakhir, 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, berarti yang mana sih yang kira-kira berkaitan dengan warga negara? Ini di sini nih teman-teman nih, pasal 26 ayat 1. Karena menjelaskan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berarti kalau kita kembali ke soal ini, jawabannya yang mana teman-teman? Bener banget, itu yang A, 26 ayat 1. Nah, tadi kan di pasal 26 ayat 1 itu dijelaskan nih, yang menjadi warga negara itu adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain kemudian disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, undang-undangnya ini undang-undang yang mana sih teman-teman? Yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ada di pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, yang mana berbunyikan, setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya, dan di ayat 2-nya itu berbunyikan, setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya, serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk opsi jawaban ini, pasal 26 ayat 1, kemudian untuk aturan turunannya ada di pasal 26 juga nih, di UU HAM, UU nomor 39 tahun 99 di pasal 26 ayat 1 dan 2. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan bahasa negara, integritas, dan juga UUD 1945. Dan untuk teman-teman, aku mau ngasih tahu nih, jangan lupa ya teman-teman perbanyak latihan soal. Karena teman-teman dengan latihan soal, teman-teman bisa banget nih nantinya dimudahkan dalam mengerjakan CPNS 2023. Nah, aku juga mau ngingetin nih, jangan lupa ya teman-teman gabung ke grup berikut.
Karena di grup tersebut teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2023 secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gabung ke grupnya! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di Bedah Soal selanjutnya. Dadah!